Selamat datang di More Pro Multimedia Training Class. Hari ini kita akan membahas sedikit soal exposure di Adobe Camera Raw. Developing file di Camera Raw adalah step awal di setiap workflow yang saya lakukan. Segala yang berhubungan dengan white balance, exposure, hue, saturation, dan lain-lain, saya beresin di situ dulu, baru nanti kemudian masuk ke Photoshop. Nah, kali ini kita khusus membahas bagaimana mengatur exposure di Camera Raw. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita bahas perbedaan antara file RAW dan file JPEG. RAW image adalah digital negatif yang harus diproses terlebih dahulu agar bisa kita lihat atau gunakan dengan kualitas yang lebih baik, mengandung semua informasi yang diterima oleh sensor kamera. Oleh karenanya, file RAW memiliki ukuran yang lebih besar dan memiliki dynamic range yang lebih luas. Informasi warna yang disimpan dalam file RAW jauh lebih banyak ketimbang JPEG yang hanya 8 bit, sehingga dynamic range yang diperoleh menjadi lebih luas pula. Dynamic range adalah ukuran rasio intensitas warna dari gelap ke terang. Semua informasi dan kamera setting terekam dalam file RAW, sehingga color profile di kamera menjadi tidaklah penting lagi karena kita bisa memilih sendiri pada saat post productionnya nanti. Nah, sekarang kita sudah masuk di Adobe Bridge CC 2017. Di sini saya memiliki satu file JPEG dan satu file RAW yang akan kita buka di Adobe Camera Raw. Kita pilih file-filenya, sambil pijit Ctrl, klik foto-foto yang akan kita pilih. Lalu klik kanan, pilih Open in Camera Raw. Sekarang kita sudah masuk di Adobe Camera Raw, sambil pijit Ctrl atau Command, pilih kedua file tersebut, lalu geser slider exposure ke kiri. Di sini kita bisa lihat dengan jelas bahwa file RAW memiliki rentang histogram yang lebih lebar ketimbang JPEG. JPEG sudah mulai kehilangan informasi warna di area highlight, yang artinya di area tersebut JPEG sudah tidak lagi memiliki detail. Inilah yang membuktikan bahwa file RAW memiliki dynamic range yang lebih luas ketimbang JPEG. Nah, sekarang kita mulai belajar menggunakan Adobe Camera Raw. Pertama, kita pilih file yang akan kita develop di Adobe Bridge. Klik kanan, lalu pilih Open in Camera Raw. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mencek apakah file RAW yang kita pilih telah terkalibrasi dengan Camera Raw dengan baik atau belum. Bila belum, maka akan muncul tanda seru di pojok kanan bawah layar. Untuk mengantisipasikannya, kita lari ke menu tab Calibration. Di menu proses, pilih version current. Dalam hal ini version 4 current. Sering kita dengar orang mengeluhkan kenapa jepretan yang sudah begitu keren dilihat di kamera, tapi pada saat masuk ke Photoshop kelihatan jelek, tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Nah, inilah salah satu jawabannya. Ketika kita shoot dalam mode JPEG, sebenarnya kamera telah memproses foto yang kita ambil tersebut. Dia menambah kontras, dia menambah brightness, saturation, hue, clarity, sharpening, color correction, dan lain-lain yang merupakan final image. Sedangkan ketika kita menggunakan RAW, semua itu mati, sharpening mati, kontras mati, saturation mati, dan semua yang ada di picture control mati. Yang nyala tinggal preview JPEG yang kalian lihat di LCD monitor. Lalu, pertanyaannya, ngapain capek-capek ngatur kamera kalau hasil yang didapat di Photoshop malah lebih jelek dari yang kita lihat di kamera? Ya, nggak gitu juga sih cara berpikirnya. Di mode RAW, seperti yang kita bahas di awal, memberikan informasi warna yang sangat kaya, yang memungkinkan kita memanipulasi detail, tonal, melakukan penyesuaian warna, dan lain-lain yang disebabkan karena dynamic range yang begitu lebar. Jadi, sekali lagi, apa yang kalian lihat di kamera hanyalah JPEG preview yang tergantung dari picture control yang kita pilih sebelumnya di kamera. Jadi, kita perlu tahu di mana kita harus memulai saat menggunakan Adobe Camera Raw, dengan tetap mendapatkan preview seperti di kamera, tapi juga dapat memanfaatkan informasi warna yang kaya di mode RAW. Untuk itu, Adobe Camera Raw menyediakan kamera profile yang sama seperti picture control di kamera kalian. Kalian bisa pilih salah satunya sesuai yang kalian inginkan. Nah, inilah kamera profile yang tadi kita maksud. Ada Adobe Standard, Portrait, Landscape, Color, Vivid,
Dan kalau kita mau lihat visualnya tinggal pijit browse. Nah, di sini kita bisa coba satu-satu mana yang kira-kira kalian suka. Nah, saya kayaknya lebih suka yang Adobe Landscape, so pilih close. Nah, udah kepilih Adobe Landscape. Nah, selanjutnya kita masuk ke white balance. White balance ini sangatlah penting. Apabila kita sudah mendapatkan WB yang tepat, maka warna kalian sudah benar. Kalian tidak lagi harus melakukan color correction di Photoshop menggunakan selective color, curve, level, color balance, dan lain-lain. Bagaimana kita mendapatkan white balance yang tepat? Cara yang paling mudah adalah dengan memilih salah satu dari preset yang telah disediakan, atau dengan menggeser slider temperatur dan tint secara manual hingga mendapatkan white balance yang diinginkan. Bicara white balance berarti kita harus mengerti color temperatur atau Kelvin. Kelvin adalah unit ukur dari temperatur warna. Makin tinggi nilainya, itu berarti kamera akan menambah warna warm atau kuning pada foto kita. Demikian juga sebaliknya, makin rendah nilainya berarti kamera menambah warna cool atau biru pada foto kita. Cara lain mendapatkan white balance, kita dapat menggunakan white balance tool di sisi kiri layar kalian dengan menggerakkan kursor WB Tools, klik ke warna yang kita anggap netral, dalam hal ini abu-abu 50% gray. Itu ada di area-area shadow biasanya. Oleh karena itu, banyak fotografer yang menggunakan gray card atau color checker sebagai alat bantu di setiap pemotretannya agar fotonya punya area yang disebut 50% gray. Sekarang kita masuk di inti pelajaran hari ini, yaitu bagaimana mengatur exposure atau tonal adjustment di Adobe Camera Raw. Biasanya, di setiap proses developing, saya jarang menyentuh slider exposure karena saya sudah mempercayakan metering yang dilakukan pada saat memotret dengan bantuan alat light meter. Adobe Camera Raw menyediakan grafik histogram sebagai bantuan bagi kita melakukan tonal adjustment. Histogram di bagian kanan adalah area highlight dan white, di tengah adalah midtone, dan sebelah kiri adalah shadow dan black. Histogram menggambarkan sebaran intensitas warna dari gelap ke terang. Pada saat kita menggeser salah satu slider, entah itu exposure, shadow, highlight, white, black, maupun kontras, kita berpatokan pada highlight atau shadow alert. Dengan mengklik segitiga di atas kanan histogram, akan menunjukkan area mana yang sudah overexpose atau clipping. Begitu juga sebaliknya, di sebelah kiri atas histogram ada segitiga kecil yang kalau diklik akan memberi warning area shadow mana yang kehilangan detail karena terlalu gelap. Dua warning ini menjadi upper dan lower limit ketika kita menggeser slider-slider ini. Menurut Ansel Adams dalam teorinya zona system, kontras yang optimal diperoleh ketika histogram kita sudah ada porsi area yang benar-benar putih dan area yang benar-benar hitam. Tapi tidak selamanya harus begitu sih. Semua tergantung dari konsep yang ingin dicapai oleh si fotografer. Kontras juga slider yang jarang sekali saya sentuh. Banyak kalanya sebuah foto hanya memerlukan adjustment di area highlightnya saja atau shadownya saja. Ketika kita geser slider kontras, secara bersamaan keadaan highlight dan shadow berubah. Ini menyebabkan kendali kontras pada slider yang satu ini menjadi kecil. Pada foto ini, saya melihat bahwa si fotografer melakukan metering exposure ke background, dalam hal ini langit. Pertama, saya ingin melebarkan histogram yang saya punya. Sekarang ini terlihat segitiga kecil di atas kiri histogram berwarna biru. Ini menandakan ada area warna blue yang sudah clipping dan terlihat sudah ada sedikit shadow alert di foto kita. Saya geser sedikit slider black ke kiri hingga segitiga kecilnya berubah jadi berwarna putih, yang berarti sudah ada area RGB yang clipping di area shadow, sehingga saya memiliki area yang sudah benar-benar black. Selanjutnya kita lihat segitiga kecil di kanan atas histogram. Sekarang belum ada warna di sana. Maka saya geser sedikit slider white ke kanan hingga saya memperoleh area yang benar-benar putih. Nah, segini cukup. Saya sudah memiliki area yang benar-benar black dan area yang benar-benar white. Lalu saya lari ke slider shadow. Saya geser ke kanan hingga area tebing menjadi lebih terang. Di sisi lain, area black menjadi berkurang. Geser sekali lagi slider black ke kiri. Lalu saya ingin sedikit pop-up highlight di tebing tanpa mempengaruhi highlight di langit. Caranya, saya gunakan adjustment brush, klik lalu brush ke area highlight di tebing, geser slider highlight ke kanan.
Klik tombol before after di bawah. Kalau dirasa berlebihan, klik pin warna putih di foto agar kita bisa adjust kembali area yang tadi sudah kita brush, lalu geser slider highlight ke kiri. Lanjut ke clarity. Cara kerjanya agak mirip dengan kontras, yaitu melebarkan atau menyempitkan area highlight dan shadow secara bersamaan, tapi untuk sebaran piksel yang lebih sempit. Geser slider clarity ke kanan. Nah, nice. Di hash, cara kerjanya mirip kontras juga, tapi dilihat dari hasil adjustment kita sejauh ini, foto sudah jauh lebih berdimensi, tidak lagi flat, lapisan putih flat sudah hilang. Lalu, saya ingin naikkan sedikit saturasinya, geser sedikit slider saturation. Di video berikutnya, saya akan membahas curve di Adobe Camera Raw. So, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar berkembang dan berguna bagi para fotografer muda. See you!